Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap jaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan kali ini adalah tentang 5 semangat perubahan. Dalam video sebelumnya kami membahas tentang mengapa harus berubah. Nah, kali ini kita membahas semangat perubahan. Semangat perubahan itu nuansanya adalah positif. Kenapa nuansanya positif? Karena semangat perubahan ini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Apa itu artinya efisiensi? Efisiensi di sini adalah mengerjakan sesuatu dengan rentang waktu yang lebih cepat ataupun mengerjakan sesuatu dengan biaya lebih rendah. Selain meningkatkan efisiensi, semangat perubahan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas. Apa itu yang dimaksud efektivitas? Efektivitas di sini yang dimaksud adalah mengerjakan sesuatu dengan hasil yang lebih banyak atau mengerjakan sesuatu dengan kualitas lebih baik. Nah, bila keduanya tercapai itu sama saja dengan meningkatkan produktivitas. Semangat perubahan yang ketiga adalah meningkatkan standar ataupun menciptakan standar baru kenyamanan. Standar baru kenyamanan bagi siapa? Bagi siapapun, bagi perusahaan, bagi karyawan, bagi saluran distribusinya, bagi konsumen. Semangat perubahan yang keempat adalah menurunkan ongkos atau biaya. Konteksnya di sini adalah kalau internal menurunkan ongkos produksi, ini disebutnya adalah efisiensi, ataupun ada tujuan yang lebih penting dari sekedar efisiensi, yakni supaya bisa menghasilkan produk yang sama dengan biaya lebih rendah sehingga harga produk ataupun harga jasa ke konsumennya bisa lebih ekonomis. Dan ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri buat menggait konsumen. Dan semangat perubahan yang kelima adalah meningkatkan daya kompetisi. Karena perubahan nuansa semangatnya adalah nuansa menghasilkan sesuatu yang positif, maka siapapun pasti sangat menginginkan terjadinya perubahan. Kalau kita tidak berubah, orang lain pasti berubah. Karena di dalam perubahan ada semangat positif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan. Ingat di video sebelumnya, perubahan itu identik dengan pertumbuhan. Bila kita tumbuhnya lambat, maka bisa jadi orang lain menginginkan pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, gengs, bila kita lebih lanjut membahas tentang semangat perubahan yang ketiga, menciptakan standar baru kenyamanan. Kalau kita eksplor lebih lanjut, standar baru kenyamanan ini aspek-aspek yang meliputinya apa saja. Konteksnya di sini adalah menciptakan standar baru kenyamanan buat konsumen kita. Itu yang lebih utama. Apakah barang jasa kita ini mudah diakses, mudah didapatkan oleh konsumen? Semakin mudah diakses, semakin mudah didapatkan konsumen, itu merupakan standar baru kenyamanan. Yang tentunya bila standar baru kenyamanannya semakin meningkat, maka ini menjadi daya tarik tersendiri. Ilustrasi aktivitasnya apa? Misalkan kalau dalam dunia perbankan, ilustrasi aktivitasnya adalah dengan perluas jaringan ATM, tentunya itu adalah menciptakan standar baru kenyamanan. Demikian juga dengan memperbanyak kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu. Demikian juga dengan memperbanyak kerjasama dengan merchant-merchant ataupun memperbanyak menu transaksi online. Demikian juga kalau kita menjual barang, upaya mempermudah akses diantaranya adalah dengan memperbanyak mata rantai distribusi, apakah itu menambah distribution center, apakah itu memperbanyak jaringan reseller, apakah itu menambah kantor perwakilan, apakah itu menciptakan kerjasama dengan toko-toko dunia maya dan lain sebagainya. Apapun upaya kita dalam rangka untuk mempermudah akses produk jasa kita, maka itu adalah semangat perubahan menciptakan standar baru kenyamanan. Lingkup aspek kedua standar baru kenyamanan adalah supaya konsumen bisa mendapatkan lebih banyak barang jasa ataupun barang jasanya lebih berkualitas. Lebih banyak di sini saat konsumen membeli produk kita, maka volumenya lebih banyak atau jasa layanannya lebih komplit. Bisa jadi jasanya yang ditawarkan lebih berkualitas, responnya cepat, barangnya lebih tahan lama, fitur-fiturnya selalu tambah dengan biaya yang sama, dengan harga yang sama. Lingkup aspek yang ketiga tentang standar kenyamanan adalah terkait kepastian, keamanan. Apakah barang jasa kita pengirimannya lebih pasti, prosesnya lebih pasti, lebih aman, tidak ada resiko apapun dan lain sebagainya. Bila ternyata kita bisa memenuhi lingkup aspek yang ketiga, lebih pasti, lebih aman dibanding
dibanding yang lainnya, maka kita sama saja dengan menciptakan standar baru kenyamanan. Dan lingkup aspek yang keempat adalah terkait dengan lebih fun, yakni menimbulkan keceriaan atau sebaliknya menimbulkan keharuan. Nah, di sini yang disentuh adalah perasaan konsumen. Apakah konsumen saat berinteraksi dengan kita, konsumen merasa lebih fun, merasa lebih haru bila terkait dengan hal yang sebaliknya. Kenapa lebih fun, lebih haru? Karena pelayanan kita lebih empatetik, lebih responsif. Lebih fun, lebih haru bisa jadi karena proses aktivasi alatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lain sebagainya. Bisa jadi lebih fun, lebih haru karena proses delivery-nya berbeda dibanding yang lain-lainnya. Lingkup aspek yang kelima adalah lebih ramah lingkungan. Produk jasa yang kita tawarkan ke konsumen makin lama makin ramah lingkungan. Bila kita bisa memenuhi lingkup aspek ramah lingkungan ini, maka itu sama saja dengan kita menciptakan standar baru kenyamanan. Lingkup aspek standar kenyamanan yang berikutnya adalah lebih mudah dipakai, lebih mudah digunakan, ataupun lebih mudah dinikmati. Ilustrasinya adalah prosedur pemakaiannya lebih simpel, alur pemakaian produknya lebih mudah dimengerti, tidak ribet, dan lain sebagainya. Bila kita bisa menciptakan lebih mudah dipakai, lebih mudah digunakan, lebih mudah dinikmati, maka itu sama saja dengan standar baru kenyamanan. Yang berikutnya lagi adalah lebih mudah berinteraksi. Misalkan adalah customer service-nya bisa diakses dari berbagai jalur, apakah telepon, WA, chat online, dan semuanya secara real time. Nah, kalau interaksinya lebih mudah, maka itu adalah standar baru kenyamanan. Dan lingkup aspek yang terakhir adalah apakah keberadaan kita, kantor kita, diri kita sebagai person, barang kita, jasa kita lebih memanjakan panca indera konsumen. Panca indera konsumen dalam hal ini adalah tentunya mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan. Apakah kehadiran kita memanjakan mata konsumen? Kenapa memanjakan mata konsumen? Karena proses produksinya bisa dilihat, karena kantor kita rapi, karena kantor kita bersih, layoutnya bagus. Kenapa lebih memanjakan penciuman konsumen? Karena produk kita menimbulkan aroma wangi yang menstimulus hidung konsumen, karena parfum ruangan kita menggoda hidung konsumen, karena parfum yang dipakai para pegawai kita memanjakan hidung konsumen. Bagaimana pula dengan memanjakan telinga konsumen? Karena audio visual di kantor kita memanjakan konsumen. Bagaimana dengan rasa? Pada saat konsumen mengakses produk jasa kita, apakah di dalamnya ada aktivitas untuk pemanjaan lidah konsumen dengan menawarkan minuman yang menggoyang lidahnya konsumen, walaupun jumlah minumannya tentunya tidak banyak. Bisa gelas yang ukurannya sangat kecil, bisa juga sedang, itu tergantung situasi. Apakah kunjungan konsumen disertai penawaran makanan-makanan ringan yang memanjakan lidahnya konsumen? Dan panca indera yang terakhir adalah terkait dengan sentuhan. Apakah ada upaya-upaya yang menyentuh perasaan konsumen? Bila panca indera konsumen semakin banyak tersentuh dan sentuhannya semakin bervariasi, maka itu sama saja dengan menciptakan standar baru kenyamanan. Nah, gengs, yang jauh lebih penting dari itu semua, gengs, ada dua hal, yakni apakah kita yang melakukan perubahan ataukah orang lain. Jika kita tidak melakukan perubahan, maka orang lain yang akan melakukan perubahan. Dan saat orang lain melakukan perubahan, bukan kita, maka efeknya bagi kita adalah negatif. Nah, kalau orang lain yang melakukan perubahan, maka tentunya kita yang akan rugi. Rugi dalam konteks di sini adalah kita tidak meningkatkan efisiensi, orang lain meningkatkan efisiensi. Kita tidak meningkatkan efektivitas, orang lain meningkatkan efektivitasnya. Kita tidak menciptakan standar baru kenyamanan, orang lain yang menciptakan standar baru kenyamanan. Kalau kita tidak menurunkan ongkos biaya, orang lain yang akan melakukan penurunan ongkos biaya. Dan kalau kita tidak meningkatkan daya kompetisi, orang lain yang akan meningkatkan daya kompetisi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita terdampak negatif. Terdampak negatif yang dimaksud di sini apa? Kita akan tersisihkan, kita akan terpinggirkan, kita akan terkalahkan. Jadi pilihannya cuma dua. Kita yang membuat perubahan ataukah orang lain yang melakukan perubahan? Jika orang lain yang melakukan perubahan, hati-hati, siap-siap menerima efek negatif. Oke, geng, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita, dan siap-siap untuk antisipasi yang lebih baik. Gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Terima kasih.